Ya, seperti kata Mas Kaisang kemarin ya, masih ada sekitar 49 hari. Kalau misalnya kita sudah memasuki hari ini, artinya 48 hari menuju penetapan. Artinya masih ada kalkulasi yang sedang kami lakukan untuk memajukan Mas Kaisang di mana. Tapi kalau pertanyaannya adalah Mas Kaisang akan maju atau tidak, ya besar kemungkinan Mas Kaisang akan maju di pilkada. Nah, kemudian pertanyaannya berlanjut apakah akan di Jawa Tengah atau di Jakarta ya DKI yang sekarang disebut DKJ. Nah, ini juga masih di dalam fase kalkulasi. Nah, apalagi misalnya kalau misalnya pertanyaannya lebih mengerucut lagi, apakah kalau misalnya akan maju di DKJ itu akan sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh Partai Golkar ya, Mas Kaisang bersandingan dengan Babah Alun ya. Nah, ini juga masih dalam pertimbangan. Jadi untuk sampai dengan hari ini saya hanya bisa mengatakan bahwa Mas Kaisang besar kemungkinan akan maju di pilkada, tapi Oke. pilkadanya di mana ini masih dalam pembahasan, masih dalam kalkulasi, apalagi terkait misalnya sudah masih di Jakarta pun ya, apakah akan menerima tawaran dari Partai Golkar atau tidak. Nah, ini juga masih di dalam fase kalkulasi. Baik. Apalagi Dan kemarin Mas Kaisang juga ya masih kalau maju bersorot ya kalau potensinya kita itu lihat. akan sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur, Mas Uki? Nah, ini juga masih dihitung-hitung, Mbak Sylvia. Ini juga semuanya masih dihitung-hitung. Kalau sebagai calon gubernur bagaimana, kalau sebagai calon wakil gubernur itu juga bagaimana ya. Dan kemarin juga Mas Kaisang juga masih berseloroh ya di kantor DPP Partai Golkar dengan mengatakan bahwa kalau misalnya Kang Emil ini sudah mulai bosan dengan di Jawa Barat, mungkin saatnya bertarung di Jakarta. Nah, ini kan artinya Mas Kaisang sedang memberikan indikasi bahwa semuanya masih serba cair ya. Tentu saja kami PSI merasa terhormat, Mas Kaisang sendiri juga merasa terhormat, walaupun kemarin kaget banget Mbak Sylvia. Ya. Jadi sewaktu kami berencana untuk berkunjung ke DPP Partai Golkar, terus terang wacana untuk Mas Kaisang maju sebagai DKI atau DKJ 1 itu belum ada gitu ya. Sehingga ketika wacana tersebut dilontarkan oleh Ketua Partai Golkar yang sangat kami hormati yaitu Pak Erlangga, bukan hanya saya yang terkejut, satu jajaran DPP PSI yang hadir di DPP Golkar tersebut semuanya terkejut. Jadi ini Tidak ada sesuatu yang sangat komunikasi baru itu bagi sebelumnya, kami tidak ada dan konfirmasi bahwa nanti kami akan sedang diduetkan memperhitungkan dengan ini. Yusuf Hamka. Bagaimana ulang lagi, Mbak Sylvia? Jadi benar-benar baru tahu ada wacana untuk menduetkan Kaisang dengan Yusuf Hamka pada saat Pak Erlangga berbicara. Sebelumnya tidak ada pemberitahuan atau sinyal apapun. Benar-benar baru tahu, benar-benar baru tahu. Bahkan di dalam Oke, meeting tertutup, ini saya baik. sedikit kasih bocoran ya. Mas Kaisang sempat mengatakan begini, saya itu biasanya bilang ke wartawan ya, tunggu saja kejutan di bulan Agustus. Lah ini saya ke kantor DPP Golkar, saya yang terkejut gitu. Nah, ini kaitannya dengan tawaran Pak Oke. Erlangga ketika mengatakan bahwa sudah saatnya Jakarta dipimpin oleh anak muda yang dalam hal ini adalah Mas Kaisang dan sudah menyiapkan kadernya yaitu Bapak Alun untuk mendampingi Baik, Mas Mas Uki. Kaisang. Jadi Mas Kaisang Oke. sendiri terkejut, Mbak Sylvia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.